dipersembahkan oleh ketika hamba-hamba Allah ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka yang paling pertama harus diraih itu dari seorang hamba adalah ridho orang tuanya dulu. Masya Allah. Jadi tidak akan pernah ada ridhonya Allah dalam hidup kalau tidak ada ridhonya orang tua. Masya Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah adanya pada ridhonya siapa, Kak Karel? Orang tua. Orang tua, ibu dan bapak. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Dan murkanya Allah itu adanya pada murkanya orang tua. Jadi kalau kita suka bikin orang tua jadi marah misalnya Kak, terus bikin orang tua jadi emosi karena sikap kita yang Allah larang. Karena ada orang tua yang marah tapi buat kebaikan. Ada orang tua yang marah tapi justru karena emosi. Nah, kalau si orang tua ini marahnya buat kebaikan, karena ibadah, karena masa depan, pendidikan, itu marahnya jadi pahala. Kok bisa marah jadi pahala? Ya marahnya karena benar dengan tujuan yang baik. Itu pun tidak boleh dengan kata-kata yang kasar marahnya. Harus dengan lemah lembut. Nah itu lemah lembut. Dengan sifat yang baik hati. Nah, dengan latif. Dan ternyata kalau kita mau ridhonya Allah dalam hidup, ya harus banyak-banyak meraih ridhonya orang tua. Jadi orang tua ini adalah segalanya. Kalau ada orang mencintai orang lain karena Allah, marah karena Allah, benci pun karena Allah, maka cinta, benci, dan marahnya itu menjadi pahala. Dia benci dengan kemungkaran yang ada pada orang lain gitu. Nah misalnya contoh yang paling gampang, kakak kalau di sekolah yang gantiin orang tua abi sama bunda siapa? Arkan di sekolah? Hah? Guru. Pengganti abi sama bunda di sekolah, pengganti orang tua itu bapak ibu guru. Iya. Jadi selama kakak Orel, Dede Arkan dan teman-temannya di rumah yang lagi ngelihat sambil sahur nih bersama orang tua. Jadi kalau di sekolah itu kita memperlakukan guru itu harus sama dengan memperlakukan orang tua di rumah. Memuliakannya sama, harus cium tangan, terus manggilnya dengan panggilan yang sopan. Ada anak itu kalau di sekolah sama gurunya, waduh takut. Tapi kalau di rumah sama orang tua malah banyak yang ngelawan. Nah padahal guru di sekolah itu posisinya menggantiin orang tua. Jadi sama aja tuh Kak. Sama aja ya. Jadi kalau abi lagi nggak ada di sekolah, terus bundanya juga nggak ada, yang gantiin berarti guru, ustadz dan ustazah. Nah pernah Rasulullah pada suatu hari nih Kak, lagi mau jalan ke masjid, tiba-tiba ada yang ngeludahin. Kalau cerita yang pertama tadi diapain? Ditimpuk. Rasulullah diludahin hari pertama, kemudian ditimpuk. Rasulullah malah ngedoain. Masya Allah ya. Diludahin, Rasul malah ngedoain, Allahu yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah untukmu. Masya Allah. Besoknya Rasul lewat lagi nih Kak. Orang yang ngeludahin tuh orang Yahudi, ngeludahin lagi Kak. Kena lagi mukanya kan. Tapi Rasulullah hari kedua diludahin, malah ngedoain lagi. Nah pas hari ketiga Rasulullah lewat tempat yang sama, tiba-tiba yang ngeludahinnya nggak ada. Rasulullah nanya sama tetangga kan, ini yang biasa ngeludahin saya kemana nih? Malah ditanya ya? Malah nyariin. Ya Rasul, ini sakit. Masya Allah. Yang ngeludahin sakit. Masya Allah, begitu lemah lembut hatinya, Rasul sampai sedih. Kata Rasul, ya Allah kasihan juga dia sakit. Nah pulang sholat Rasul beli korma, beli roti. Beli apa? Beli korma, beli roti. Korma, roti, terus beli bawa air zam-zam. Nah Rasulullah tuh biasanya nih Arkan kalau dari masjid nggak pernah bawa belanjaan. Tapi baru ini pulang dari masjid habis sholat beli korma yang harganya mahal,
beli roti yang harganya mahal. Kalaupun Rasulullah pernah beli roti dan korma untuk istri tercinta Siti Aisyah, itu nggak pernah yang semahal itu. Ini beli yang wah mahal-mahal lah. Dibawain yang lagi sakit, ya Allah. Pas Rasul datang, Rasul ngelihat yang ludahin bibirnya lagi jeding. Masya Allah. Tahu jeding nggak, Kak? Tahu. Apa jeding? Bengkak. Bibirnya bengkak, gede. Tapi kalau Rasul malah, Tapi Rasul malah Masya Allah. ngetok pintu, terus yang sakit kaget. Oh, ini siapa yang datang? Pas lihat, oh Muhammad, ini orang yang saya ludahin. Rasul bawa tentengan, masuk ke dalam, terus orang yang ludahin bilang gini, Muhammad, saya sakit, nggak ada yang nengokin. Tetangga saya cuek, keluarga saya nggak ada yang mau datang. Justru engkau orang yang pertama kali datang ke sini, dan aku lihat engkau membawa hadiah yang begitu banyak. Rasulullah senyum, Rasul duduk di sampingnya, terus Kak, itu yang ludahin Rasulullah sama Rasulullah dibelai rambutnya. Masya Allah. Terus Begini ya dibelai rambutnya, mulai netes air mata, terus diusap air matanya, terus Rasulullah bilang sabar, semoga Allah bersamamu gitu Teladan kan. banget ya Bi ya Rasul ya. Nggak cuma itu, Ya Allah. disuapin. Ya Allah. Itu roti disuapin, terus apa tadi? Kurma disuapin, zam-zam diminumin. Ya. Si yang sakit nih nggak bisa bilang apa-apa, nggak bisa ngomong. Nangis ya. Nangis kecuali kalimat apa yang keluar, asyhadu alla ilaha illallah Masya Allah. wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi engkau Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah. Tuh lihat. Begitu mulia ya Nabi Nah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah ini diutus ke muka bumi kan untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Rasulullah, pemirsa, ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, akhlak tuh kayak tadi tuh Kak, sama Bunda, akhlak. Kalau disuruh, iya Bunda belum bisa, mohon maaf gitu kan. Nabi suka ngajarin, kalau mau minta tolong sama siapa aja yang bantu-bantu di sini. Yang bantu di sini tuh bukan siapa-siapa lagi, tapi udah kayak keluarga. Benar. Jadi kalau mau minta tolong ada kalimat maaf, punten, ya kan, Dek, gitu kan? Kamu gitu nggak kalau minta tolong? Iya, maaf Teh, maaf Abi, minta tolong ambilin ini, gitu, ya kan? Iya, itu namanya akhlak. Lemah lembut dengan siapapun. Nggak lihat orangnya siapa, mau di sini yang maaf yang kerja, mau di sini sama orang tua, mau dengan tamu, siapapun sama harus lemah lembut. Masya Allah. Ya udah, Bunda sekarang mau minta tolong Orel nemenin Bunda persiapan sahur, ya? Mau nggak? Kan udah dapat ilmunya. Ilmunya udah dapet, diamalkan dong. Berarti udah senyum. Nah, ya udah, Bunda sama Orel siap-siap, Abi sama Arkan. Tuh, Oke. ajakin ngaji kayak Bi, agak-agak ngantuk gitu ya. Oke. Oke Abi, ayo. Siap. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.